memakan riba. Jadi yang haram itu bukan hanya memakan riba saja, tetapi semua hal yang terkait dengan riba maka hukumnya adalah haram. Yang pertama yaitu fi'luhu, berarti melakukan transaksi riba. Jadi perbuatan di mana dia melakukan akad atau transaksi riba, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Yang kedua, wa akluhu wa akhdhuhu, berarti dia memanfaatkan riba, baik itu dengan cara dimakan atau dengan cara yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas permasalahan terkait dengan riba. Mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun yahrumur riba fi'luhu wa akluhu wa akhdhuhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa khilatuhu. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, yahrumu haram apa riba rupane fi'luhu ngelakoni riba, wa akluhu lan mangan riba, wa akhdhuhu lan ngalap riba, wa kitabatuhu lan nulis riba, wa syahadatuhu lan nekseni riba, wa hilatuhu lan mereka daya riba, wa huwa lan utawi riba iku bai'u ahadin naqdaini, adol salah sijine naked loro, salah sijine emas utawa perak, bil akhari kelawan kang weneh, nasi'atan kelawan penundaan, au bi ghairi taqabudin utawa kelawan tanpa serah terima, au bi jinsihi utawa kelawan jenise ahadin naqdain, kadzalika iku kaya mangkono-mangkono riba, au mutafadilan utawa kang selisih ing dalam timbangane. Wal mat'umati lan pira-pira panganan ba'dhiha ya sekabehane mat'umat bi ba'din kelawan sebagian kang weneh iku kadzalika kaya mangkono-mangkono riba. Pasal menjelaskan tentang masalah riba. Riba itu hukumnya haram, baik itu melakukannya, memakannya, mengambilnya, mencatatnya, menjadi saksi riba, dan melakukan cara untuk mendapatkan riba. Riba adalah menjual salah satu dari dua naked, yaitu emas atau perak, dengan yang lain dengan tempo penundaan, atau menjual salah satu dari dua naked dengan yang lain tanpa ada serah terima di majelis akad, meskipun tanpa disyaratkan tempo penundaan, atau menjual salah satu dari dua naked dengan jenis yang sama dengan cara tersebut
yakni disertai dengan tempo penundaan, atau keduanya berpisah tanpa serah terima, atau menjual salah satu dari dua naqd dengan jenis yang sama dengan selisih dalam timbangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, di awal fasal ini mu'alif menjelaskan bahwa yang haram dalam riba itu adalah menyangkut segala hal yang terkait dengan riba. Bukan hanya memakan riba. Jadi yang haram itu bukan hanya memakan riba saja, tetapi semua hal yang terkait dengan riba maka hukumnya adalah haram. Yang pertama yaitu fi'luhu, berarti melakukan transaksi riba. Jadi perbuatan di mana dia melakukan akad atau transaksi riba, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Yang kedua, wa akluhu wa akhdhuhu, berarti dia memanfaatkan riba, baik itu dengan cara dimakan atau dengan cara yang lainnya, yaitu misalnya hasil riba itu dimakan, dibelikan padi misalnya, kemudian diolah dimakan, atau yang lainnya misalnya dibeli pakaian atau misalnya dibelikan kendaraan, itu semuanya juga termasuk sesuatu yang haram. Nah, kemudian wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa khilatuhu, yaitu haram di sini juga menulisnya. Dokumen riba, misalnya akad riba dilakukan antara dua orang, kemudian dicatat transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak, maka mencatatnya kemudian menjadi saksi atas transaksi riba tersebut, itu semuanya adalah hukumnya adalah haram. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat orang yang melakukan riba, orang yang menjadi yang menjadi saksi, dan orang yang menulis praktek atau transaksi riba. Dalam hadis disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nah, maknanya sama dengan yang tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat semua orang yang ikut andil dalam transaksi riba, meskipun dia hanya sebagai sekretaris, meskipun dia hanya berdiri menyaksikan, meskipun dia itu tidak ikut memakan harta hasil riba, dia tetap mendapat laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia jatuh kepada dosa besar. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka kita harus semampu mungkin untuk menghindari riba. Riba sekarang sulit untuk dihindari. Meskipun riba dengan jenis yang pertama yang akan kita jelaskan pertama hari ini itu tidak banyak terjadi, tetapi riba dengan jenis ribal qard itu banyak terjadi, dan sulit bagi sebagian orang itu untuk menghindarinya. Meskipun sebenarnya kalau dia mau ya bisa, hanya saja dia merasa tidak mampu untuk menghindarinya, padahal sebenarnya karena memang dia tidak berniat untuk menjauhi riba. Hadirin rahimakumullah,
Yang pertama, riba itu terjadi pada akad jual beli. Yang kedua yang sering terjadi itu adalah riba yang terjadi pada akad hutang piutang. Nah, yang disebutkan dalam kitab ini hari ini adalah tentang riba yang terjadi dalam akad jual beli. Beliau mengatakan wa huwa bai'u ahadin naqdaini bil akhari nasi'atan au bi ghairi taqabudin au bi jinsihi kadzalika au mutafadilan wal mat'umati ba'dihha bi ba'din kadzalika. Artinya yang perlu untuk diperhatikan di sini bahwa yang menjadi ilat riba itu hanya ada dua. Yang pertama adalah an-naqdiyah. An-naqdiyah yang dimaksud di sini hanyalah emas dan perak. Kemudian yang kedua adalah al-mat'umah, yaitu makanan. Jadi riba hanya terjadi pada dua jenis benda, memperjualbelikan dua jenis benda dengan yang memiliki dua ilah ini, yaitu ilah naqdiyah, bisa emas, bisa berupa perak. Kemudian yang kedua bisa berupa makanan. Nah, hadirin rahimakumullah, disebutkan di sini salah satu bentuk daripada riba adalah menjual salah satu dari emas dan perak. Bai'u ahadin naqdain, berarti menjual salah satu dari emas atau perak dengan yang lain. Dengan yang lain, kemudian nasi'atan, dengan tempo penundaan meskipun penundaannya itu sangat pendek. Seperti seseorang berkata misalnya, aku menjual kepadamu 1 gram emas murni ini dengan 10 gram perak murni dengan kesepakatan akan aku serahkan kepadamu 1 jam setelah ini. Jadi ada kata-kata yang pertama di sini yang dijual itu sejenis, sama-sama naqd tetapi beda barang. Yang satu emas, yang satu perak. Emas 1 gram dijual dengan perak 10 gram. Tetapi penjual mengatakan dengan kesepakatan akan aku serahkan kepadamu 1 jam yang akan datang. Ini namanya nasi'ah. Jadi ada syarat penundaan meskipun hanya sebentar, itu menjadikan akad ini menjadi akad riba. Riba semacam ini disebut riban nasa. Riban nasa karena ada nasi'ah, ada penundaan dalam penyerahan barang yang diperjualbelikan. Ini jika terjadi antara antara dua benda yang sejenis, yang ilahnya itu sama. Dalam hal ini yang dicontohkan adalah emas dan perak. Ilahnya sama-sama an-naqdiyah, sama-sama keduanya adalah jenis dari naqd. Kemudian yang kedua, au bi ghairi taqabudin. Yang kedua di sini menjual salah satu dari emas dan perak dengan yang lain, dengan tanpa ada serah terima. Bi ghairi taqabudin, tanpa ada serah terima. Yakni akad itu terlaksana, kemudian keduanya itu berpisah. Sebelum keduanya itu berserah terima barang yang diperjualbelikan, atau salah satu di antara keduanya itu belum menerima barang yang dibeli misalnya, maka ini juga tergolong sebagai riba. Jadi misalnya
dia menjual emas dengan perak yang tadi, atau 1 gram emas murni dengan 10 gram perak yang murni misalnya. Kemudian sudah ada kesepakatan, tidak ada penundaan, syarat penundaan. Tetapi mereka sebelum melakukan serah terima, mereka sudah meninggalkan majelis itu. Maka yang seperti ini juga disebut dengan riba. Namanya ribal yad, karena tidak ada serah terima di majelis akad tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah au bijinsihi kadzalika au mutafadilan, yaitu menjual salah satu dari emas dan perak dengan sesama jenisnya. Seperti misalnya emas dengan emas atau perak dengan perak. Kemudian disertai tempo penundaan atau keduanya berpisah tanpa serah terima atau dengan selisih, yakni disertai tambahan pada salah satu di antara dua pihak. Barang ataupun harganya itu ada tambahan atas yang lain dalam hal timbangannya. Maka ini misalnya emas dengan emas. Kalau tadi memang ilahnya sama, yaitu naqad, emas dengan perak, tetapi beda jenis, yang satu emas, yang satu perak. Jika ada penundaan, maka akan terjadi ada syarat penundaan, akan terjadi riba nasa. Jika tidak ada serah terima dalam majelis, maka akan terjadi ribal yad. Kemudian jika itu sama, sekarang antara barangnya itu sama, emas dengan emas, misalnya perak dengan perak. Kemudian salah satu dari keduanya itu timbangannya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Yang satu misalnya 5 gram, emas murni 5 gram, yang satu emas murni 6 gram. Maka di sini berarti mutafadilan. Ada yang lebih dari keduanya, maka akan terjadi ribal fadl. Seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kita mungkin sulit untuk membayangkan riba dengan jenis ini. Kenapa? Karena kalau emas dan perak kita tidak menggunakannya lagi. Pada hari ini kita dalam transaksi jual beli, kita tidak menggunakan emas dan perak, tetapi kita menggunakan uang kertas atau uang uang logam, yang dalam mazhab Syafi'i itu tidak tergolong sebagai naqad, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya riba dalam uang kertas atau uang logam itu. Tetapi di sini hanya perlu kita untuk mengetahui bagaimana terjadinya riba, seperti apa atau apa yang disebut dengan riba nasai, kemudian ribal fadl, kemudian ribal yad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah dalam hal makanan. Kalau tadi yang pertama itu dalam naqad, yaitu emas dan perak. Sekarang dalam makanan, ilahnya itu adalah makanan. Makanan itu juga akan terjadi riba manakala prakteknya seperti yang dilakukan dalam gambaran yang tadi sudah kita sebutkan. Pertama, sebelumnya perlu kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan makanan di sini mencakup makanan pokok. Misalnya padi, misalnya jagung, gandum, dan seterusnya.
Termasuk juga buah-buahan, buah-buahan. Ini juga termasuk makanan. Atau penyedap rasa makanan seperti garam dan semisalnya. Ini semuanya dimungkinkan terjadi riba jika seseorang melakukan akad barter dengan sesama makanan. Nah, seandainya nanti akan kita gambarkan. Nah, kalau seseorang itu menjual makanan dengan sesama jenisnya, maka di sini tidak boleh ada tempo, tidak ada tempo, tidak boleh ada penundaan serah terima meskipun hanya sebentar. Karena jika dilakukan maka akan terjadi seperti yang tadi dalam emas dengan perak yang pertama tadi, yaitu akan terjadi riban nasai ketika ada penundaan dalam penyerahan penyerahan barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum serah terima dari majelis transaksi. Karena jika ada perpisahan antara penjual dan pembeli sebelum keduanya menerima barang masing-masing, maka berarti akan terjadi riba liyat seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian jika sama persis, maka jenisnya sama, misalnya beli padi dengan padi misalnya, maka tidak boleh ada selisih di antara keduanya. Karena jika ada selisih, yang satu misalnya padi 1 kuintal, yang satu 1,5 kuintal, padahal jenisnya sama, ilahnya sama dan barangnya juga sama, maka akan terjadi di sini ribal fadl sebagaimana dalam emas dan perak karena memang sama. Nah, berarti di sini pun prakteknya adalah praktek dalam jual beli barter, yaitu makanan dengan makanan. Atau misalnya perak dengan perak, perak dengan emas, emas dengan perak, kemudian misalnya padi dengan jagung, jagung dengan jagung, kemudian padi dengan padi, maka di sini ada kemungkinan terjadi riba. Tetapi jika beda ilah misalnya emas dengan padi, maka di sini nanti tidak akan terjadi riba. Atau misalnya uang, kita pakai uang dengan padi, atau misalnya padi dengan emas misalnya, tidak akan terjadi riba. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini jika tadi syaratnya jika sejenis itu begitu. Tidak boleh ada tempo penundaan. Kemudian penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum serah terima. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada selisih timbangan di antara barang yang dibarterkan, yang diperjualbelikan. Kemudian kalau beda jenis, misalnya sama-sama makanan tetapi beda jenis. Yang satu misalnya padi, kemudian yang lain misalnya jagung misalnya. Maka di sini disyaratkan tidak ada tempo atau tidak ada penundaan serah terima meskipun hanya sebentar. Karena jika ada serah terima, ada penundaan, maka nanti akan terjadi riban nasa seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian penjual dan pembeli tidak berpisah. Kalau ada perpisahan sebelum dari majelis transaksi, sebelum ada serah terima, maka akan terjadi ribal yad. Tapi boleh ada selisih jika beda jenis.
Misalnya jagung dengan padi, maka boleh ada selisih. Misalnya padinya itu 5 kilo, jagung 10 kilo. Itu boleh karena beda jenis. Tapi kalau padi dengan padi, jagung dengan jagung, maka tidak boleh ada selisih. Kalau jagung yang satu itu misalnya 10 kilo, maka dibeli juga dengan jagung 10 kilo. Tidak boleh ada selisih di antara keduanya. Jika itu sama jenisnya, sama jenis otomatis sama juga ilahnya. Tetapi jika beda jenisnya meskipun sama ilahnya, maka dua yang tidak boleh tadi, yaitu ada penundaan, yang kedua ada perpisahan dari majelis transaksi sebelum ada serah terima. Itu yang nggak boleh. Jika itu dilanggar, maka akan terjadi riba nasai dan riba dan riba liyat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jual beli, di antara jual beli yang haram dan tidak sah adalah menjual makanan sebagian dengan sebagian yang lain tanpa memenuhi syarat-syarat yang tadi itu. Ini hanya menguraikan dari kaidah global yang sudah kita sampaikan. Menjual makanan sebagian dengan sebagian yang lain dengan tanpa atau dengan tempo penundaan, berarti tadi apa? Terjadi riba apa tadi? Kalau dengan penundaan, riba an-nasi'ah. Misalnya si penjual mengatakan saya jual 1 mud gandum dengan 1 mud beras dengan syarat aku serahkan setelah 1 jam. Ada penundaan di sini. Maka terjadi riba liyat. Ini riba nasai, hukumnya adalah haram. Ini yang pertama. Yang kedua misalnya menjual makanan sebagian dengan sebagian yang lain dengan berpisah sebelum terjadi serah terima. Misalnya setelah terjadi akad jual beli, si pembeli dan si penjual langsung meninggalkan tempat atau majelis akad tersebut tanpa menyerahkan barang yang dijual ataupun yang dibeli. Maka ini namanya tadi apa? Riba liyat. Terjadi riba liyat karena nggak ada serah terima sebelum keduanya berpisah dari majelis akad. Kemudian yang ketiga, menjual makanan sebagian dengan sebagian yang lain yang sama jenisnya dengan selisih. Selisih. Tadi kita contohkan misalnya 10 kilogram beras itu dijual dengan misalnya 15 kilogram beras juga. Di sini terjadi riba yang disebut dengan ribal fadl. Jadi riba dalam akad jual beli itu ada tiga macam yang memungkinkan terjadi. Yaitu yang pertama riba nasai, yaitu apabila seseorang melakukan jual beli barang yang sejenis. Sejenis berarti sama ilahnya, sejenis atau sama-sama jenisnya, sejenis yang sejenis antara misalnya emas dengan perak atau emas dengan emas. Di situ ada penundaan, maka disebut dengan riban nasai. Atau padi dengan padi, padi dengan jagung dengan ada penundaan, maka disebut riban nasai. Kemudian yang kedua yaitu riba liyat, yaitu apabila ada perpisahan antara penjual dan pembeli sebelum ada serah terima dalam majelis akad.
yaitu apabila sejenis juga yang diperjualbelikan itu sejenis juga. Maka jika itu dilanggar akan terjadi, artinya dilanggar jika dia ternyata ada perpisahan sebelum serah terima, maka akan terjadi ribal yad. Kemudian yang ketiga, yaitu apabila sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, padi dengan padi, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, jika terjadi selisih timbangan di antara keduanya, yang dijual maupun yang dibeli, maka akan terjadi ribal fadl. Akan terjadi ribal fadl. Nah, itulah jenis-jenis riba yang akan terjadi dalam akad akad jual beli. Jika ketentuan-ketentuan tadi itu terjadi. Tetapi jika pada hari ini misalnya kita menjual atau seseorang melakukan jual beli padi dengan uang, atau kita membeli emas dengan uang, maka di sini berarti beda illah, apalagi jenis sudah jelas berbeda, ilahnya juga jelas berbeda. Maka itu tidak disyaratkan satupun dari tiga hal yang sudah kita sebutkan. Tidak disyaratkan tadi itu sehingga terjadi riba nasa, juga tidak disyaratkan kedua sehingga terjadi ribal yad, juga tidak disyaratkan yang ketiga sehingga terjadi ribal fadl. Hadirin rahimakumullah, jika melihat gambaran yang seperti itu, maka riba dalam akad jual beli sebagaimana kita jelaskan itu sedikit terjadi. Tetapi riba dengan jenis yang berikutnya, yaitu ribal qarad, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. Yang sebagian sudah kita jelaskan, sebagian yang lain insyaallah akan kita jelaskan bentuk-bentuk riba tersebut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat meskipun tidak begitu lama, hanya setengah jam, tetapi sudah sangat cukup insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita bisa lebih waspada terhadap bahaya daripada riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.